Baik, mungkin sebelum kita lanjut ke sesi pemaparan materi berikutnya, izinkan saya memperkenalkan narasumber kita yang sangat berpengalaman di bidang hukum internasional dan arbitrase, Profesor Dr. Ida Bagus Ramadi Sumpancana. Beliau saat ini menjabat sebagai Ketua Dewan Penasehat dan salah satu pendiri BIAMC. Profesor ini memiliki latar belakang pendidikan yang sangat kuat dan beragam. Beliau meraih gelar dokter di bidang hukum internasional dari State University of Leiden di Belanda, yang merupakan salah satu institusi terkemuka di dunia dalam studi hukum. Sebelumnya, beliau juga memperoleh gelar Master of Law dari Universitas Indonesia di Jakarta, serta gelar sarjana hukum dengan spesialisasi hukum internasional dari Universitas Pajajaran, Bandung. Selain itu, beliau telah mengikuti berbagai pelatihan internasional yang mencakup Regulatory Impact Assessment Training di Amerika Serikat, serta pelatihan mediasi, hukum dan ekonomi, dan pelayanan publik di Singapura, Belanda, dan juga Uni Eropa. Dalam perjalanan karirnya, Prof. telah berperan sebagai panelis dalam berbagai kasus penting, baik dalam arbitrase, mediasi, maupun sebagai saksi ahli. Spesialisasi beliau mencakup berbagai bidang hukum internasional, mulai dari hukum udara dan antariksa, hak kekayaan intelektual, hukum arbitrase dan alternative dispute resolution, hingga hukum investasi langsung dengan hukum cyber. Beliau juga memiliki keahlian khusus dalam kontrak komersial internasional, hukum pertambangan dan energi, serta kontrak infrastruktur. Profesor Supacana memiliki pengalaman yang luas dalam menangani kasus-kasus kompleks di berbagai yurisdiksi, termasuk di Pengadilan Tinggi Singapura, dalam kasus perjanjian distribusi, interpretasi, dan implementasi kontrak, serta konsorsium dalam kasus pelanggaran kontrak. Pengalaman beliau juga mencakup sektor-sektor penting seperti penjualan batu bara, modernisasi paket salt dan coil yard, konstruksi listrik, dan perdagangan internasional. Dengan segala pengalaman dan keahlian yang dimilikinya, kita sangat beruntung dapat mendengarkan wawasan dari Profesor Supancana hari ini. Beliau tidak hanya membawa pengetahuan mendalam tentang hukum internasional dan penyelesaian sengketa, tetapi juga perspektif luas yang didasarkan pada pengalaman bertahun-tahun di bidang ini. Baik, selamat pagi Prof. Apakah sudah siap untuk menyampaikan materi? Selamat pagi, terima kasih atas perkenalannya. Iya, Pak. Mungkin boleh dimulai ya kalau begitu ya. Saya mohon Boleh, Pak. dibantu untuk ditayangkan materi yang ingin saya sampaikan, dan apa yang ingin saya sampaikan adalah hal-hal yang praktis ya. Saya tidak ingin mengulangi apa yang telah disampaikan oleh Pak Gatot, karena apa yang disampaikan beliau itu sangat penting secara konseptual dan lain sebagainya. Oleh karena itu, saya memilih topik yang judulnya Step by Steps of International Commercial Arbitration, di mana proceedings-nya, kemudian bagaimana putusannya, dan juga bagaimana penegakan atas putusannya. Next slide, kalau boleh. Ya, ada 4 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah tentang perjanjian arbitrase internasional, karena ada ungkapan yang mengatakan there is no arbitration without arbitration agreement. Jadi perjanjian arbitrase ini adalah dasar utama yang kita gunakan dalam penyelesaian sengketa ya, melalui arbitrase. Yang kedua, orang-orang atau panel yang dipilih untuk memutus suatu perkara dalam arbitrase itu namanya arbitrators, dan ada mekanisme di dalam pencalonan, kemudian penunjukan, dan juga persoalan yang terkait dengan challenge to the nomination atau appointment of arbitrators dan lain sebagainya. Saya rasa itu menjadi hal yang juga sangat penting untuk kita diskusikan. Dan yang ketiga, bagaimana proses arbitrase itu sendiri, bagaimana putusan itu dibuat, dan bagaimana penegakan atas putusan arbitrase. Ini menjadi hal yang sangat penting karena mencermati satu studi yang dilakukan oleh Queen Mary University, di mana Queen Mary University ini melakukan semacam interview atau questionnaires kepada bisnis tentang apa yang menjadi preferensi mereka di dalam penyelesaian sengketa. Dan kesimpulannya adalah 93% business sectors itu punya preferensi ingin menyelesaikan sengketa mereka melalui arbitration and ADR. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, ini adalah satu opportunity yang besar buat saudara-saudara sekalian untuk mengembangkan satu profesi ya
di samping ya memahami tentang aspek-aspek penyelesaian sengketa melalui proses pengadilan, tetapi juga tentang penyelesaian sengketa baik melalui arbitrase maupun alternatif penyelesaian sengketa. Pada tataran internasional misalnya ADR itu sudah sangat berkembang, tetapi undang-undang kita tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa itu masih sangat limitatif. Jadi ini adalah hal-hal yang perlu kita pelajari. Kemudian yang terakhir tentu adalah apa instrumen internasional yang relevan yang kita bisa gunakan dalam konteks arbitrase komersial internasional, baik dalam bentuk hard laws maupun dalam bentuk soft laws. Ya, mungkin saudara-saudara sekalian bisa memahami apa yang disebut dengan hard laws. Hard laws itu adalah aturan-aturan yang sifatnya mengikat, yang binding. Ya, misalnya perjanjian internasional, ya, treaty, convention, agreements, dan lain sebagainya. Sedangkan soft laws ini adalah aturan yang berupaya untuk mengisi kekosongan hukum dalam hal tidak dicapainya kesepakatan-kesepakatan dalam perjanjian internasional. Dan bentuknya bisa principles, bisa guidelines, bisa model law, bisa code of conduct, dan lain sebagainya. Baik, next slide. Ya, tadi saya katakan bahwa there is no arbitration without arbitration agreement. Dan tadi dijelaskan oleh Pak Gatot bahwa perjanjian arbitrase itu bisa dilakukan sebelum maupun sesudah terjadinya sengketa. Ya, tadi dijelaskan mengenai Pacta de Compromitendo dan Akta Kompromis. Kemudian yang kedua, memang agreement itu harus dibuat secara tertulis karena bisa dijadikan acuan oleh para pihak dalam penyelesaian sengketa. Kita juga akan membahas tentang apa instrumen-instrumen yang di dalamnya terkandung klausula arbitrase. Kemudian tentu saja perjanjian arbitrase itu dibuat oleh orang-orang yang memiliki kecakapan dan kewenangan di dalam membuat perjanjian internasional. Kemudian apa cakupan dari perjanjian untuk berarbitrase, ya. Mungkin tentang hal ini ada beberapa hal yang sangat penting diperhatikan. Misalnya yang pertama tentu adalah seat of arbitration, ya. Seat of arbitration itu di institusi mana arbitrase itu dibahas, ya, atau diputuskan. Kemudian berbeda dengan seat of arbitration, ada yang namanya place of arbitration. Jadi kalau misalnya seat of arbitration-nya di ICC Court of Singapore misalnya, tetapi place of arbitration yang mereka melakukan di Bali, itu tidak ada masalah. Kemudian hal lain yang juga penting dalam perjanjian arbitrase itu adalah tentang governing law, ya. Mungkin juga tentang bahasa yang digunakan, kemudian sifat mengikat daripada perjanjian arbitrase, dan lain sebagainya. Itu scope of agreements to arbitrate. Kemudian kita juga akan mendiskusikan nanti ada perjanjian-perjanjian arbitrase yang bermasalah, ya. Kemudian juga bagaimana kedudukan pihak ketiga di dalam suatu kasus arbitrase atau di dalam perjanjian arbitrase. Kemudian juga tentang arbitrase yang basisnya banyak pihak. Ada satu kasus yang sangat besar di mana ada partisnya itu lebih dari 1.000 parties. Ini multi-party arbitrations. Kemudian soal kerahasiaan yang juga harus dicermati karena memang arbitrase itu sifatnya tertutup. Jadi harus dijaga confidentiality-nya. Next slide. Ya, jadi ini tentang an agreement in writing. Ya, meskipun agreement itu in writing, tapi dalam pemahaman yang umum, ya, satu kesepakatan itu juga bisa dibuat secara oral. Ya. Kalau di UK itu dikenal dengan gentleman agreement, ya, agreement among gentlemen. Dan siapa itu gentleman adalah orang yang walk the talk, artinya apa yang dikatakan itu yang dilakukan. Kemudian juga tercermin dari perilaku dan lain sebagainya. Next slide. Ya, ini adalah instrumen-instrumen lain di samping perjanjian arbitrase yang di dalamnya ada ketentuan-ketentuan tentang arbitrase. Misalnya dalam perjanjian
konstruksi, ya EPC contract misalnya, engineering procurement and construction contract, itu ada klausula tentang penyelesaian sengketa dan lain sebagainya. Juga dalam instrumen trust, kemudian corporate article of agreement, dan juga dalam testamentary wills. Next slide. Ya, ini mungkin penting untuk kita dan saudara-saudara sekalian pahami di dalam praktek. Ada yang disebut dengan problematic arbitration agreement. Ya, problematic arbitration agreement misalnya yang pertama adalah null and void arbitration agreements. Jadi misalnya ada perjanjian arbitrase atau klausula arbitrase yang ada pada perjanjian pokok, tetapi yang diatur misalnya perjanjian kerjasama di bidang perjudian misalnya. Padahal perjudian itu adalah sesuatu yang dilarang menurut hukum misalnya di Indonesia. Jadi sejak semula agreement itu meskipun mengacu pada penyelesaian sengketa melalui arbitrase, tetapi tidak bisa dilaksanakan. Ini sifatnya null and void. Kemudian ada juga yang disebut dengan inoperable and ineffective arbitration agreements. Contoh sederhananya misalnya, mereka sepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, tapi tidak dijelaskan arbitrase itu akan diselesaikan melalui forum yang mana, atau seat of arbitration yang mana. Tidak dijelaskan rules and procedures of arbitration yang digunakan yang mana. Sehingga berpotensi menimbulkan penafsiran yang berbeda di antara kedua belah pihak, sehingga menghasilkan satu arbitrase yang inoperable atau ineffective. Next slide. Ya, kalau tadi kita berbicara tentang perjanjian arbitrase sebagai basis daripada proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase, maka hal kedua yang penting juga kita cermati adalah tentang penunjukan arbitrator, ya, di dalam arbitrase internasional. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Gatot tentang party autonomy untuk memilih arbitrators, artinya para pihak mempunyai kewenangan untuk memilih atau menominasikan arbitrator di antara mereka, baik co-arbitrators maupun juga presiding arbitrators. Kemudian ini juga tercermin dalam pelaksanaan party autonomy dalam memilih arbitrators. Kemudian ada pembatasan yang terkait dengan arbitrators impartiality, nationality, qualification, and experience under national law. Jadi setiap hukum nasional tentu mempunyai aturan-aturan yang terkait dengan keharusan arbitrator itu sifatnya impartial, ya. Dan kemudian ada juga aturan yang terkait dengan kewarganegaraan daripada arbitrator. Misalnya dua pihak yang bersengketa, satu Indonesia, satu katakanlah Singapura, maka tentu ada kewajiban atau ada persyaratan bahwa dalam kasus seperti itu yang memutus itu adalah mereka yang tidak memiliki nationality dari salah satu pihak yang bersengketa. Kemudian juga ada kualifikasi-kualifikasi lain. Sesuatu yang menarik, saudara-saudara sekalian, dalam proses arbitrase, karena tadi dijelaskan Pak Gatot itu berdasarkan kepada expertise, ya, pada keahlian. Di dalam arbitrase itu seorang arbitrator tidak sepenuhnya mempunyai background hukum. Ya. Kadang-kadang kita membutuhkan arbitrators yang mempunyai keahlian di bidang trade misalnya, atau mempunyai keahlian di bidang construction. Ya. Dan itu sesuatu yang dimungkinkan di dalam proses arbitrase, sehingga para pihak yang bersengketa itu dapat mendapatkan penjelasan yang lebih detail tentang aspek-aspek yang sifatnya substantif. Kemudian tentang contractual limitation on arbitrators qualification, kemudian ada prosedur dalam melakukan challenge of arbitrators. Saya pernah punya pengalaman mewakili kepentingan Indonesia di arbitrase internasional, di mana katakanlah pihak yang mengajukan arbitrase, sedangkan yang digugat adalah pemerintah Indonesia, dia menominasikan seorang arbitrators atau seorang arbitrator yang ternyata ketika di-profile, ya, kita melakukan profiling terhadap yang bersangkutan, ternyata dia mempunyai hubungan khusus dengan
counsel atau legal consultant atau apa namanya kuasa hukum dari pihak yang mengajukan gugatan. Jadi ini menjadikan dia tidak lagi neutral, tidak lagi impartial, sehingga kita mempunyai kewenangan untuk mengajukan challenge terhadap nominasi arbitrators dan lain sebagainya. Dan apabila challenge yang kita lakukan itu diterima, tentu arbitrator tersebut harus diganti, ya. Tapi kalau arbitrator itu bisa membuktikan bahwa dia tetap netral, tetap impartial, gitu ya, maka tentu tidak ada penggantian terhadap arbitrator tersebut. Kemudian hal yang terkait dengan pembentukan tribunal dan pelaksanaan arbitrase yang cepat, kemudian apa hak dan kewajiban arbitrators dan juga kekebalan yang dimiliki oleh arbitrators. Jadi ini adalah semacam checklist, saudara-saudara sekalian, tentang bagaimana penunjukan, penominasian, ya, challenge, dan lain sebagainya arbitrator. Next slide. Ya, ini tadi sedikit elaborasi dari parties autonomy untuk memilih arbitrator, tentu saja didasarkan oleh New York Convention, kemudian bisa juga atas dasar undang-undang nasional suatu negara, tapi bisa juga atas dasar institutional arbitration rules, misalnya ICC punya rules on arbitration dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Next slide. Ya, ini bagaimana melaksanakan party otonomi di dalam memilih arbitrators. Ya. Kalau misalnya sole arbitrator atau arbitrator tunggal, maka tentu perlu ada kesepakatan dari dua pihak yang bersengketa tentang siapa yang akan menjadi sole arbitrators. Tetapi dalam hal tidak dicapai kesepakatan, maka biasanya ya Court of Arbitration itulah yang akan memutus. Method of selection of arbitrators tadi saya sudah jelaskan. Next slide. Ya, jadi number of arbitrators bisa sole arbitrator, bisa 3 arbitrators, bisa default rules on number of arbitrators. Next slide. Ya, ini adalah method of selection of arbitrators. Ya, bagaimana proses memilih co-arbitrator. Kemudian tentu saja sebelum salah satu pihak atau masing-masing pihak menominasikan arbitrator atau co-arbitrator, tentu mereka melakukan terlebih dahulu interview dan lain sebagainya terhadap orang-orang atau arbitrator yang dianggap prospektif. Misalnya dari sisi ekspertisnya, sesuai dengan kasusnya dan lain sebagainya. Dan kalau para pihak itu misalnya tidak menunjuk atau tidak menominasikan arbitrator, maka biasanya Court of Arbitration itu bisa memutus siapa yang akan menjadi co-arbitrator. Yang lain juga adalah tentang bagaimana proses pemilihan arbitrators. Ya, saya rasa tidak perlu saya jelaskan karena mungkin waktunya terbatas. Next slide. Ya, ini ada restriction yang terkait dengan bagaimana seharusnya arbitrator itu impartial, kemudian ada tentang nationality, qualification, dan experience under national law. Tadi saya sudah mungkin singgung sedikit. Yang pertama tentu arbitrators itu memang harus independent, impartial, and neutral. Ya. Artinya tidak ada konflik of interest dan dia bisa memutus secara bebas, begitu ya, berdasarkan tentu saja pengetahuan dan keahliannya serta pengalamannya. Kemudian ada juga dalam satu kasus tertentu, dalam suatu kasus arbitrase komersial internasional yang salah satu pihaknya misalnya Indonesia, kemudian pihak lainnya adalah salah satu negara di Uni Eropa, tapi kemudian presiding arbitrators yang diajukan adalah dari Uni Eropa, misalnya, itu kita berhak untuk mengajukan keberatan. Kita meminta bahwa arbitrator itu datang dari negara ketiga, sehingga aspek-aspek independensi, impartiality, dan neutrality-nya terjamin. Next slide.
Ya, ini tentang persyaratan independency dan impartiality arbitrators itu kita bisa temukan di dalam banyak instrumen, ya, dalam aturan nasional tentang arbitrase, kemudian dalam institutional arbitration rules, misalnya ICC dan lain sebagainya, atau ICSID dan lain sebagainya. Kemudian juga terkait dengan co-arbitrators and presiding arbitrator. Presiding arbitrator adalah ketua, ya, daripada majelis arbitrator. Kemudian di Amerika misalnya International Bar Association itu mempunyai semacam guidelines, ini tatarannya soft law tentang bagaimana mencegah adanya konflik of interest di dalam pengambilan putusan yang dilakukan oleh arbitrators. Dan dalam konteks transparansi, maka arbitrators itu mempunyai kewajiban untuk mendisclose, ya, informasi-informasi yang terkait dengan apa yang mereka kerjakan. Next slide. Ya, ini tentang contractual limitations on arbitrators qualification, ada contractual nationality requirement, ada contractual language requirements, ada expertise and accreditation requirements, ya, legal qualification, kemudian juga ada prohibition against legal qualification. Saya rasa ini tentang kualifikasi dari arbitrator. Next slide. Ya, tadi saya sudah singgung tentang hak yang dimiliki oleh salah satu pihak yang bersengketa, termasuk kuasanya, untuk mengajukan challenge yang terkait dengan penunjukan arbitrators. Ya. Ini terdiri dari institutional challenge, artinya apa yang diatur di dalam seat of arbitration atau forum of arbitration itu sendiri. Kemudian juga bisa di-challenge dalam konteks implementasi dari satu hukum nasional, ya. Kemudian ada juga apa yang disebut dengan waiver of rights to object to arbitrator. Jadi kalau salah satu pihak tidak mengajukan keberatan terhadap nominasi dan penunjukan arbitrator, maka dia dianggap melepaskan hak-haknya untuk menunjuk atau mengajukan keberatan. Next slide. Ya, tadi poin pertama kita sudah diskusikan tentang arbitration agreement dengan segala elaborasi, ya, dengan segala detailsnya. Kemudian kita diskusikan tentang arbitrators dengan segala aspeknya. Dan sekarang kita ingin melihat aspek inti daripada arbitrase, yaitu proses arbitrase. Ya. Kemudian bagaimana putusan itu dibuat, dan kemudian bagaimana diimplementasikan. Ada berbagai isu yang penting kita cermati dalam arbitrase komersial internasional, yaitu kapan misalnya proses arbitrase itu dimulai. Sejak kapan proses arbitrase itu dianggap dimulai? Apakah sejak request for arbitration, ataukah sejak dimulainya proses arbitrase, apakah sejak pembentukan majelis arbitrase, dan lain sebagainya. Itu tentang beginning the arbitration. Kemudian, sebelum persidangan arbitrase itu biasanya setelah para pihak menunjuk arbitrators dan menunjuk presiding arbitrators, majelis terbentuk, maka ada hal-hal awal yang perlu disepakati. Ya. Jadi misalnya presiding arbitrator akan menyusun suatu draft tentang TOR, ya, term of reference di dalam implementasi arbitrase untuk disepakati oleh para pihak. Ya. Ini preliminary matters. Kemudian setelah itu tentu para pihak akan diminta untuk menyampaikan written submission, ya, misalnya dalam bentuk statement of claim bagi pihak yang melakukan gugatan dan statement of defenses bagi pihak yang digugat misalnya. Tentu harus dilengkapi dengan semua pembuktian. Kemudian bagaimana hearing proses itu berlangsung, kemudian bagaimana pengajuan alat bukti, kemudian saksi fakta, saksi ahli, kemudian setelah hearing proses apakah ada post hearing proceedings, tentu saja atas permintaan para pihak itu dimungkinkan. Kemudian bagaimana bentuk-bentuk putusan dan misalnya upaya-upaya apa yang dapat dilakukan untuk mengesampingkan atau membatalkan putusan dan kemudian yang terkait dengan pelaksanaan putusan. Jadi ini adalah saya rasa hal-hal yang sangat penting yang perlu kita jadikan sebagai semacam
checklist ya untuk memahami tentang proses arbitrase internasional. Next slide. Ya, mengenai persidangan ya, tentang persidangan atau the hearing process. Pertama, majelis atau ketua majelis atau presiding arbitrators itu bisa menentukan aspek-aspek yang terkait dengan prosedural, tentu saja berdasarkan kesepakatan dengan para pihak dan atau wakil atau kuasa para pihak yang bersengketa. Dan itu biasanya dirumuskan di dalam apa yang disebut dengan term of reference-nya. Dan mereka juga kemudian bisa menyepakati tentang jadwal persidangannya, ya, kemudian bagaimana atau kapan persidangan itu, di mana persidangan itu dilakukan, misalnya place of the hearings. Tadi saya katakan ada perbedaan secara konsep antara seat of arbitration atau forum of arbitration dengan place of arbitration. Ya. Jadi kalau seat of arbitration-nya misalnya di ICC, International Chamber of Commerce Court of Arbitration in Singapore, maka forumnya adalah di sana. Tetapi para pihak misalnya ingin bisa menyelesaikan sengketa dalam suasana yang lebih rileks, ya, lebih peace dan lain sebagainya. Mereka memilih misalnya untuk menyelesaikan sengketanya tempatnya di Bali, tetapi seat of arbitration-nya tetap ICC Court of Singapore, itu sesuatu yang dimungkinkan. Kemudian tentu saja di dalam proses arbitrase ada hal-hal yang perlu diperhatikan berdasarkan local bar requirements. Kemudian sebagaimana kita ketahui perbedaan yang paling mendasar antara proses persidangan arbitrase dengan proses penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah bahwa pada arbitrase persidangan itu dilakukan secara tertutup. Ya. Kemudian para pihak juga bisa menyepakati apa yang disebut dengan record of proceedings. Ya, jadi dalam suatu kasus yang saya tangani, kita menyepakati ada pihak ketiga yang memang mempunyai kemampuan ya, untuk bisa melakukan recording dari proses persidangan secara word by word gitu, dengan menggunakan teknologi atau keahlian tertentu. Sehingga kita tidak bisa, salah satu pihak tidak bisa kemudian membuat versi-versi sendiri tentang proceedings-nya itu. Tapi pihak ketiga yang netral, yang profesional, bisa kita minta untuk melakukan record of proceedings. Kemudian bagaimana tentang pemanfaatan teknologi? Ada satu kasus yang kebetulan kita tangani, pada saat itu terjadi COVID, tidak memungkinkan, meskipun aturannya mengatakan bahwa para pihak bisa meminta memaksakan proses arbitrase itu berlaku secara tatap muka atau secara offline, tetapi karena pada waktu itu sedang terjadi COVID-19 dan kita harus melakukan cross examination terhadap witness atau saksi, maka kita bisa menggunakan teknologi. Pertama, bagaimana memastikan bahwa dia itu sendiri di dalam suatu ruangan, dan teknologinya itu menunjukkan bahwa kameranya 360 derajat, memastikan tidak ada masukan-masukan dari pihak lain, sehingga proses cross-examination itu bisa dilakukan secara baik. Itu teknologi kita gunakan. Kemudian time limits per side itu juga biasanya ditetapkan berdasarkan orders daripada presiding arbitrators, tentu berdasarkan kesepakatan para pihak. Kemudian bagaimana apabila salah satu pihak tidak hadir di dalam persidangan, dan juga misalnya dalam hal-hal tertentu untuk jumlah yang kecil dan lain sebagainya, tentu ada upaya-upaya untuk melakukan percepatan terhadap proses-proses persidangan. Ya. Tentu beda kasus yang simple dengan kasus yang sangat complicated. Ini adalah hal-hal yang perlu kita cermati di dalam proses persidangan. Next slide. Ya, mengenai pengajuan alat bukti atau bukti-bukti, ya. International Bar Association punya rules of evidence, ya, aturan tentang pembuktian.
Dan kemudian di dalam kasus-kasus arbitrase juga ada isu tentang beban pembuktian atau burden of proof. Ya, misalnya kasusnya terkait antara kontrak antara producers dengan buyer gitu misalnya, dalam hal terjadi product defect gitu, bagaimana burden of proof-nya. Ya. Kan ada juga yang disebut dengan siapa yang mengklaim, dia yang punya kewajiban untuk membuktikan. Tetapi dalam kasus-kasus tertentu ya ada apa yang disebut dengan reversion of burden of proof, pembalikan beban pembuktian. Apalagi misalnya kasus-kasus yang terkait dengan product liability di Uni Eropa, misalnya itu mereka tidak menerapkan liability based on fault, tetapi menerapkan strict liability, misalnya. Dan dalam konteks itulah terjadi apa yang disebut dengan reversion of burden of proof atau pembalikan beban pembuktian. Kemudian ada juga dokumen-dokumen yang bisa digunakan sebagai bukti. Ya, ada yang disebut dengan hearsay evidence. Ini sebetulnya statement, ya, tapi bukan documentary evidence. Kemudian authentication documents dan lain sebagainya. Kemudian terkait juga dengan diskresi dari arbitrator. Artinya apapun bukti yang disampaikan oleh para pihak, at the end yang akan menentukan dalam pengambilan putusan itu adalah berdasarkan diskresi dari majelis arbitrase. Ya. Next slide. Ya, di dalam pemeriksaan arbitrase, ya, ada yang disebut dengan fact witness, ya, saksi fakta. Ya. Mungkin sama dengan model di pengadilan biasa, ada saksi fakta. Dan saksi fakta itu bisa misalnya menyampaikan testimoninya sebelum persidangan itu dimulai, dalam bentuk misalnya written witness statement, pernyataan kesaksian yang dibuat secara tertulis. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah siapa yang bisa memberikan kesaksian? Ya. Ini tentang kualifikasi. Tentu adalah pihak yang memang mengetahui, mendengar, atau mencermati misalnya kasus-kasus itu. Kemudian pertemuan dengan witness itu bisa diatur pada saat cross examination dalam proses hearing, ya. Dan bagaimana kemudian kita melakukan pemeriksaan terhadap witness, ini adalah sesuatu yang mungkin sangat penting. Ya. Kalau kita misalnya mewakili satu kepentingan dan fact witness itu diajukan oleh pihak yang lain, maka kita akan menguji, ya, melakukan cross examination untuk menguji kebenaran daripada kesaksian yang dilakukan. Dan dalam proses pemeriksaan saksi fakta tersebut, tentu para arbitrator mempunyai kewenangan untuk melakukan intervensi. Kemudian ada pertanyaan, apakah di dalam suatu proses arbitrase itu ada kewajiban untuk menunjuk saksi? Logiknya, kalau kita punya beberapa saksi fakta, tetapi kalau saksi fakta itu melemahkan argumen kita yang kita misalnya sampaikan di dalam statement of defense atau statement of claim, maka tentu akan merugikan. Dan dalam situasi seperti itu tentu mengajukan saksi fakta dari sisi kita itu akan bisa mengurangi atau merugikan kepentingan posisi kita. Next slide. Ya, kita sekarang sampai pada putusan. Ya. Tadi kita sudah menjelaskan mengenai bagaimana memulai arbitrase, ya, kemudian pembentukan majelis arbiter, kemudian proses persidangan, ya, dan kita kemudian sampai kepada apa yang disebut dengan award. Ya. Pertama-tama, saudara-saudara sekalian, kita perlu memahami perbedaan antara orders and awards. Ya. Orders itu adalah perintah dari presiding arbitrators yang sifatnya prosedural di dalam proses persidangan. Sedangkan award itu adalah putusan. Ya. Nanti kita akan diskusikan apa tipe-tipe daripada putusan, kemudian bagaimana keabsahan daripada putusan, kemudian kalau ada aspek-aspek yang terkait dengan ganti rugi itu seperti apa,
kemudian efek res judicata di dalam satu putusan seperti apa, kemudian kerahasiaan putusan, dan juga dimungkinkan adanya apa yang disebut dengan post-award proceedings. Ya. Next slide. Ya, secara umum, putusan itu bisa berupa final award. Yang dimaksud dengan final award itu putusan yang sifatnya final terhadap seluruh aspek yang dipersengketakan oleh para pihak. Sedangkan yang disebut dengan partial and interim awards, terutama partial awards, itu adalah putusan yang sifatnya sebagian. Atau interim award itu misalnya menyangkut tentang kewenangan salah satu kuasa untuk mewakili kepentingan para pihak, itu biasanya kalau satu pihak mengajukan keberatan, maka kemudian majelis bisa mengeluarkan apa yang disebut dengan interim awards. Kemudian ada juga yang disebut dengan consent award. Ya. Consent award ini adalah satu putusan yang sebetulnya dihasilkan dari kesepakatan-kesepakatan para pihak selama proses persidangan. Jadi misalnya setelah para pihak menyampaikan statement of claim, statement of defense, kemudian menyampaikan dokumen-dokumen sebagai bukti dan lain sebagainya, mungkin para pihak memahami bahwa selama ini di antara mereka sama-sama punya itikat baik, tetapi ada perbedaan yang terkait dengan entah penafsiran atau implementasi daripada suatu kontrak, dan mereka menyadarinya. Dan ketika mereka menyadarinya dan kemudian mereka dalam proses persidangan itu menemukan hal-hal atau titik temu, ya, maka mereka bisa menyampaikan kepada majelis arbitrase bahwa berdasarkan negosiasi ataukah dibantu oleh pihak ketiga dan lain sebagainya, kan ada map arb ya, mediasi di dalam arbitrase dan lain sebagainya. Ternyata kita memperoleh satu kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa ini. Tetapi agar kesepakatan itu bersifat final dan bersifat mengikat, mereka minta kesepakatan itu dituangkan di dalam suatu putusan arbitrase. Ini yang disebut dengan consent award. Ada juga yang disebut dengan default award. Default award ini adalah satu putusan yang diambil dalam hal salah satu pihak sama sekali tidak hadir. Meskipun salah satu pihak sama sekali tidak hadir, tapi tidak berarti sepenuhnya apa yang menjadi katakanlah klaim dari pihak yang lain itu dipenuhi sepenuhnya. Majelis arbitrase tetap mempunyai kewajiban untuk memeriksa dan memutus perkara itu secara profesional, secara jujur, secara imparsial, tapi bentuknya namanya default award. Next slide. Nah, bagaimana keabsahan satu award atau satu putusan? Yang pertama tentu apakah semua formality atau formalitas dalam pengambilan putusan itu sudah dilakukan. Yang kedua, apakah putusan itu telah dikomunikasikan secara wajar? Yang ketiga, apakah ada aturan yang membatasi ya tentang pengambilan putusan dan lain sebagainya? Keempat, tentu di dalam putusan karena majelis arbitrase itu terdiri dari misalnya 3 orang atau 5 orang atau 7 orang, tentu ada concurring opinion dan dissenting opinion. Dan concurring opinion dan dissenting opinion itu harus dicantumkan di dalam pertimbangan. Ya. Kemudian ada kalanya satu draft putusan atau putusan itu mengandung mistakes, kesalahan-kesalahan. Apakah kesalahan dalam penulisan dan lain sebagainya, maka tentu harus ada pencermatan terhadap draft award tersebut sebelum kemudian dijadikan putusan. Dan dalam putusan itu tentu hal-hal yang terkait dengan finality, clarity, and scope itu jelas. Ya. Ini hal-hal yang perlu dicermati dalam konteks keabsahan dari satu putusan. Next slide. Slide selanjutnya. Ya, saudara-saudara sekalian, katakanlah dalam suatu kontrak, salah satu pihak dianggap melakukan one prestasi, atau default,
kemudian salah satu pihak yang lain mengajukan gugatan sesuai dengan perjanjian arbitrase atau klausula arbitrase ke arbitrase gitu ya. Maka kalau mereka misalnya menuntut ganti rugi, maka harus diperhitungkan bagaimana menghitung kerugian. Secara moneter, kerugiannya seperti apa, dan kerugian itu cakupan apakah kerugian langsung, direct damages, atau physical damages, atau indirect damages, atau non-physical, moral damages, atau punitive damages misalnya, dalam hal salah satu pihak tidak beritikat baik melaksanakan kontrak, itu sangat tergantung daripada pertimbangan dari para arbiter. Ya. Di samping itu mereka juga bisa memperhitungkan tentang bunga, ya, karena kan kalau itu menyangkut uang dan lain sebagainya kan terus berjalan. Ya. Kemudian ada bentuk-bentuk pemulihan lainnya, dan juga mungkin dihitung juga real cost yang sudah dikeluarkan oleh salah satu pihak, kemudian ada breach of contract dari pihak yang lain, dan itu tentu adalah hal-hal yang diperhitungkan. Ya, tentu saja para pihak boleh memiliki perspektif yang berbeda-beda, tetapi tentu harus didukung oleh bukti-bukti yang valid, kira-kira seperti itu. Next slide. Nah, kalau putusan itu sudah dibuat, ya, maka ada ada beberapa upaya hukum yang mungkin diambil oleh salah satu pihak untuk melakukan katakanlah challenge atau minta pembatalan atau mengesampingkan putusan. Ya, ada beberapa hal yang perlu dicermati yang terkait dengan bagaimana melakukan pengesampingan terhadap putusan arbitrase. Ya. Oleh karena itu kita perlu memperhatikan hal-hal tertentu seperti bagaimana metode dalam melakukan challenge. Ya. Misalnya kita bisa melakukan apa yang disebut dengan internal challenge, kemudian kita juga bisa melakukan dengan cara melakukan correction and interpretation of awards, termasuk additional awards dan remission of awards. Basisnya adalah correction, interpretation, additional awards, and remission of awards. Kita juga bisa mengacu kepada pengadilan atau recourse to the court. Ya. Jadi misalnya, dalam satu kasus, kita mengajukan ke Court of Appeal di Singapura bahwa putusan itu bermasalah misalnya dari aspek jurisdiksi. Putusan itu dibuat berdasarkan proses arbitrase yang tidak memperhatikan aturan-aturan yang diatur dalam kontrak. Misalnya begini, apabila kontrak itu misalnya mengatur, kalau terjadi sengketa yang terkait dengan penafsiran atau implementasi kontrak, gitu, maka pada tahapan awal kedua belah pihak berunding, kemudian misalnya di dalam perjanjian itu diatur pada level mana perundingan dilakukan dan sampai kemana, begitu ya. Kalau itu disimpangi oleh salah satu pihak dan langsung tanpa melalui proses-proses itu dia kemudian mengajukan gugatan arbitrase, maka pihak yang lain boleh mengajukan challenge ya terhadap putusan arbitrase itu dengan argumentasi bahwa prosedur arbitrase yang diatur di dalam perjanjian yang merupakan kesepakatan para pihak itu telah disimpangi. Oleh karena itu, maka putusan itu tentu tidak bisa dilaksanakan dan lain sebagainya. Kemudian ada yang disebut dengan ground atau dasar mengajukan challenge terhadap putusan arbitrase. Ada berdasarkan model law yang tadi disampaikan oleh Pak Gatot, ada persoalan adjudicability, kemudian ada apa yang disebut dengan procedural grounds, dan juga tentu ada apa yang sifatnya substantif, ya. Apakah misalnya mistake of law, mistake of fact, atau juga terkait dengan persoalan public policy. Kemudian juga terkait dengan masalah batasan waktu, tentu ada aturannya masing-masing terkait dengan itu, dan bagaimana efeknya kalau successful challenge. Kalau successful challenge berarti memang putusan itu bisa
set aside atau dikesampingkan. Next slide. Ya, tadi saya sudah singgung the ground of challenges bisa jurisdictional challenge, kemudian bisa procedural challenge, juga ada challenge based on the merit, ya, berdasarkan tentang aspek substantif daripada putusan itu sendiri. Next slide. Ya, sekarang kita masuk kepada enforcement of the award. Ya. Biasanya kita menggunakan istilah recognition and enforcement of the award. Ya. Dalam konteks enforcement of the award itu tentu berlaku berbagai perjanjian-perjanjian internasional. Misalnya ada Convention on Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award yang sudah kita ratifikasi misalnya. Kemudian ada yang disebut dengan Principles Governing Recognition and Enforcement. Saudara-saudara sekalian mungkin perlu bisa membedakan apa yang disebut dengan recognition dan apa yang disebut dengan enforcement. Recognition adalah pengakuan bahwa putusan itu bisa dilaksanakan. Tetapi untuk mengenforce atau menegakkan aturan-aturan sesuai dengan putusan tersebut tentu membutuhkan tindakan-tindakan aktif. Ya. Jadi enforcement itu sesuatu langkah lebih jauh daripada recognition of the award. Kemudian ada requirement, tentu ada persyaratan untuk melakukan enforcement, dan setiap hukum nasional tentu juga bisa mengatur tentang bagaimana persyaratan enforcement dan lain sebagainya. Dan ada dasar bagi non-enforcement berdasarkan konvensi. Ya. Kita tadi misalnya non-enforcement berdasarkan tadi disampaikan Pak Gatot pasal 70 daripada Undang-Undang Arbitrase dan EDR dan lain sebagainya. Saya ingin cerita sedikit saudara-saudara sekalian. Ini satu kasus yang mungkin sangat penting dalam konteks enforcement, recognition and enforcement of foreign arbitral award. Kalau pernah dengar kasus Karahabodas Corporation, ya. Jadi dalam kasus Karahabodas Corporation itu case-nya misalnya, jadi pada zamannya Pak Harto, itu ada program yang namanya IPP, Independent Power Producers, jadi swasta diberikan hak untuk membuat atau menghasilkan pembangkit listrik yang memiliki daya listrik yang kemudian bisa dijual melalui PLN untuk didistribusikan. Tetapi ketika terjadi krisis moneter, di tahun 90-an, atas dasar letter of intent kita dengan International Monetary Fund, kita harus menghentikan beberapa proses kelanjutan daripada pembangkit listrik yang termasuk dalam independent power producers. Dan salah satu pihak yang terkena adalah Karahabodas. Kemudian tentu Karahabodas merasa dirugikan karena mereka merasa sudah melakukan investasi awal sampai 100 juta US dollar dan lain sebagainya, dan dia kemudian mengajukan kasus ini di ICC. ICC memutuskan Indonesia mesti bayar. Nah, tetapi problem yang utama tentu dalam konteks ini adalah bagaimana menegakkan atau to enforce Foreign Arbitral Award itu. Kalau di Indonesia kelihatannya susah, ya, karena ada pihak di Indonesia yang mengajukan semacam upaya pembatalan terhadap putusan, tetapi investor ini pinter. Yang digugat pada waktu itu Pertamina, maka dia mengajukan gugatan hukum ya, di negara-negara di mana Pertamina mempunyai aset. Jadi di negara bagian, salah satu negara bagian di Amerika Serikat, kemudian di Hong Kong, kemudian di Singapura. Jadi mereka meminta untuk melakukan freezing terhadap aset-aset Pertamina yang digunakan untuk kepentingan pembayaran. Pada waktu itu sekitar 600 juta US dollar, dan kemudian ya mau tidak mau berdasarkan perintah putusan arbitrase itu dan berdasarkan perintah pengadilan setempat, maka dengan menggunakan dana yang dimiliki oleh Pertamina, kemudian dilakukan pembayarannya. Yang jumlahnya pada waktu itu cukup besar, hampir sekitar 400-an juta US dollar. Jadi, kalaupun kita misalnya berhasil mengajukan
challenge atau pembatalan atau apapun namanya terhadap putusan arbitrase asing, tetapi dunia internasional sudah mempunyai mekanisme untuk memaksakan pelaksanaan putusan arbitrase. Hal itu juga pernah terjadi dalam suatu kontrak yang dilakukan oleh Rusia dengan pihak lainnya, dan ketika digugat Rusia kalah, mereka tidak mau bayar misalnya, tetapi aset-aset mereka yang ada di luar negeri itu kemudian bisa atas perintah pengadilan bisa diperintahkan untuk dibukukan untuk kepentingan pembayaran dan sebagainya. Jadi ini adalah hal-hal yang saya rasa juga penting untuk kita cermati. Next slide. Ya, ini tentang persyaratan untuk melakukan enforcement. Ya, saya rasa kita sudah paham ini. Next slide. Ya, ini a ground for non-enforcement under the convention, misalnya incapacity and invalidity, kemudian lack of notice and fairness, misalnya, kemudian arbiter bertindak melampaui kewenangannya, kemudian prosedur tidak diikuti, kesepakatan para pihak itu tidak diikuti prosedurnya, kemudian putusan itu belum bersifat mengikat atau dikesampingkan, atau misalnya pokok perkaranya itu bukan sesuatu yang dapat diarbitrasikan. Misalnya sengketa antara suami istri terkait dengan harta gonogini, misalnya. Itu subject matter not arbitrable. Ya. Atau kepentingan publik yang tadi sudah disinggung oleh Pak Gatot. Ya. Ada satu disertasi yang bagus mungkin di Indonesia dari Profesor Tineke Londong, itu tentang bagaimana memahami tentang public policy dalam konteks pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing. Next slide. Ya, ini adalah instrumen-instrumen internasional dan ini belum ekshaustif ya, ini belum mencakup secara keseluruhan, tapi setidak-tidaknya kalau saudara-saudara sekalian ingin mendalami begitu ya tentang arbitrase komersial internasional berdasarkan international instruments dan lain sebagainya, mungkin dokumen-dokumen ini layak untuk bisa dicermati, ya, baik dalam bentuk hard law maupun soft law. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator yang juga adalah ambasador kita untuk arbitrase.